Halo teman-teman, senang bahwa saya bisa menjumpai teman-teman dalam acara Youth for Christ. Perenungan kita pada saat ini berjudul Pokok Keselamatan, yang didasarkan pada Ibrani 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hari kami dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan sampai hari ini, kasih dan kebaikan Tuhan semakin nyata bagi kami. Karena itu, sebagai wujud rasa syukur dan sukacita kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya kami, yang menguatkan kami, yang akan menuntun kehidupan kami. Karena itu mampukanlah kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, bahkan kami dapat menjalani firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan pada saat ini. Biarlah melalui hamba-Mu ini kami semua boleh dipimpin untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami dengan sukacita melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Teman-teman, yang menjadi pusat dari refleksi kita itu adalah Ibrani 5 ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dari GKI Villa Melati Mas. Teman-teman, keselamatan adalah hal yang sangat penting, bukan saja ketika orang masih hidup di dunia, pun ketika ia mati. Semua agama pasti mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh para penganutnya agar mereka mendapat keselamatan di dunia yang akan datang. Keyakinan akan keselamatan selalu menjadi perkara yang menarik untuk diperbincangkan. Sebagian orang akan menerimanya serta meyakininya dengan mudah. Sebagian lain bergumul dengan berat untuk menerimanya. Namun jelas bahwa keselamatan adalah hal yang mendasar. Penulis surat Ibrani dengan runtut menyampaikan mengapa orang Yahudi yang menjadi Kristen tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat dan cukup menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus bukan saja menjadi imam besar yang langsung dipanggil oleh Allah dan menjadi perantara bagi umat untuk bertemu dengan Allah. Yesus juga adalah pokok keselamatan yang abadi. Ia sudah melalui semua proses untuk membuat dirinya mencapai kesempurnaan, sehingga ia menjadi pokok keselamatan. Dengan demikian, ketika orang menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka punya juru selamat yang sejati, sebab Yesus adalah pokok keselamatan. Teman-teman, kita tahu bahwa setiap agama tentunya menawarkan keselamatan. Kita tidak perlu menilai yang lain, sebab itu memang tidak perlu. Saat yang sama, kita perlu melihat kepada diri sendiri dan bertanya, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang sejati, sebab Dia adalah pokok keselamatan itu? Apakah ada hal-hal yang membuat kita masih ragu kepada Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, tolonglah kami Tuhan, agar kami semakin meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami, pokok keselamatan kami. Sehingga dengan keyakinan ini kami dapat terus menjalani kehidupan ini dengan tetap beriman kepada Tuhan
dan meyakini bahwa setiap kami, anak-anak Tuhan, mendapatkan anugerah pengampunan. Dan biarlah melalui kehidupan kami juga dapat menjadi saksi Tuhan Yesus, sehingga orang lain dapat mengenal pokok keselamatan itu dengan baik. Amin. Teman-teman, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.